Baik, di hitam putih saya masih bersama Bapak Sutisna ya, seorang polantas yang digebukin sama emak-emak ya. Nah itu pada saat dipukulin? Iya. Dipukulin. Dipukulin. Ada yang luka nggak Pak? Ada. Di bagian mana luka? Di belakang sini kan habis bekas cakaran semua. Oh, Anda dicakar-cakar juga? Iya. Wih, gimana di rumah itu emak-emak ya? Oke. Tadi itu Anda dicakar, Anda diam aja. Anda nggak berusaha untuk menetralisasikan, untuk megang tangannya, untuk gimana gitu? Enggak, Pak. Jadi saya udah biar dia puas kalau saya ngelawan kan tentunya mungkin ya lain ceritanya gitu. Ya. Makanya saya lebih baik diem dan diem. Nggak mau ngelawan. Itu endingnya gimana sih? Karena videonya nggak sampai habis. Endingnya gimana? Dia masuk mobil pergi atau gimana? Iya. Terakhir itu setelah mukulin saya sudah puas. Kunci mobil? Tingkat emosinya udah rendah, menurun, baru saya kasih kuncinya, silakan ibu jalan. Setelah jalan pun masih saya ikutin, takutnya dia tingkat emosinya naik lagi, nanti nabrak-nabrak kan kasihan orang. Anda ikutin dengan apa? Dengan motor. Oke. Kebetulan kan saya pakai motor. Nah, handphone Anda gimana? Sebelum ibu itu masuk ke mobil, handphone saya dilempar kan. Handphone dilempar ke tanah? Ke jalur busway. Rusak? Alhamdulillah. Anda ikutin pakai motor sampai berapa lama? Sampai jarak sekitar 1 kilo lah. Tapi si Ibu Dora itu tahu Anda ikutin? Nggak ngerti kalau ibu Dora itu diikutin sama saya, nggak ngerti. Begitu udah 1 kilo bawa mobilnya normal, tidak akan mencelakakan orang lain, baru saya lepas. Itu sendirian di mobil dia? Sendirian. Sendirian di mobil? Sendirian. Oh, oke. Oke, tapi sebenarnya sebelumnya ini Pak Sutisna juga katanya pernah mendapatkan penghargaan karena melakukan beberapa hal. Contohnya satu, penangkap pelaku penodongan. Iya, betul. Itu di mana posisinya? Di jalur situ juga, cuma agak maju di depan kampung pulaunya persis. Ya. Gimana ceritanya? Ya, ada penodongan, ya kita hentikan, dapat satu tersangka. Dapat satu tersangka? Iya. Setelah dikembangkan semua sama Polres Jakarta Timur, akhirnya ya ketangkep semua. Ketangkap semua. Berarti Anda yang menangkap pertama kalinya? Yang pertama kali saya nangkep. Oke. Jadi Anda ketika kalau kayak penodongan di jalan gitu, semua itu sebenarnya pekerjaan dari Polantas bukan? Semua polisi harus bisa. Jadi di saat ada terjadi penodongan, kita berusaha untuk menangkap. Oke, untuk menetralkan hal tersebut ya. Gimana Pak? Lebih gampang berhadapan dengan penodong pada saat itu atau dengan emak-emak itu? Kalau untuk lebih gampang sama yang penodong itu udah jelas. Jadi tindak pidana. Kalau ibu-ibu ini kan nyakarin susah gitu Pak. Ngelawannya juga susah. Ngelawannya juga susah. Jadi iya. Anda terima aja gitu ya? Ya saya terima aja. Oke. Dan nggak trauma ya pokoknya ya? Enggak. Oke, baik. Jadi Anda tahu kalau misalnya Anda tugas di daerah mana Pak? Saya kebetulan kesatuan saya di Telantas Polda Metro. Satnya saat Patwal Polda Metro. Kebetulan saya sekarang di BKO kan di Transjakarta. Oke. Ya, jadi saya untuk mensterilkan jalur Transjakarta. Oke, baik. Berarti kalau Anda lihat Pak Sutisna di jalan-jalan dan Anda ibu-ibu silakan ya, boleh turun minta foto sekali nyakar ya nggak apa-apa lah ya. Ya Pak ya. Oke, baik. Apa? Ada polisi, Pak. Ini ada polisi. Ada lagi. Kenapa? Polisi hantu. Polisi 12 tahun tinggal di sekitar pemakaman, Pak. Saya nggak yakin dia ini masih berwujud manusia apa jelmaan, Pak. Mungkin polisi ini ikut Aji Nyali. Uji ado ikut Uji nyali. Uji Nyali. Ikut Masih Dunia Lain. Nah, mungkin beliau kesini karena acaranya udah nggak ada itu Masih Dunia Lain. Kenapa acara Masih Dunia Lain udah nggak ada? Kenapa? Karena hantu-hantunya udah nggak mau kompromi masuk syuting gitu. Oh, udah ngadil. Nggak udah ngadil kali ya, enak Pak? aja gua kagak dibayar, rating lu tinggi gitu. Oh gitu. Iya. Coba panggil, saya pengen tahu. Bener nih, Pak. Bener. 12 tahun, Pak. Tinggal sama hantu. Ya nggak apa-apa, udah biasa artinya. Yaudah, kita undang aja Aibtu Widodo Ramlan. Pak Kabar Widodo. Wis.
Silakan, silakan Pak. Ngambang nggak? Enggak ngambang, nempel. Napak Pak ya? Napak, oke. Duduk Mbak, silakan hantunya. Ya. Boleh. Gimana aja hantunya Pak, minjem kursi Pak? Kursi, Minjem bantal. kursi, ini bantal. Oke, Pak, katanya 12 tahun tinggal di pemakaman. Lama mikirnya Pak ya, oke mungkin belum. Benar nggak? Antara nangis dan tidak ini, tapi saya nyebutkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu. Karena masih bisa menempati di area makom umum Krapyak, tempatnya itu 12 tahun kurang lebihnya. Ya kok bisa di sana? Karena terpaksa dan keadaan. Keluarga? Keluarga masih banyak, Enggak, istri, anak? istri anak ikut saya Di pemakaman di pemakaman. Tega ya Bapak? Kalau si anak kecil paling bontot ini saya tinggal di sana, ikut dengan neneknya ini sementara. Kalau si yang bermainnya ya di itu di makom itu, Karena ya keadaan itu. keadaan seperti apa? Keadaan tempat tinggal, Tempat tinggal. di area makom umum. Maaf nih, setahu saya bukannya polisi itu dapat rumah dinas. Ada, untuk pimpinan sudah menyediakan. Cuman saya tidak kebagian karena apa? Sudah ditempati semua. Udah ditempati semua. Ya, kalau saya istilahnya ingin menempati kan nggak ada. Karena semuanya sudah ditempati. Jadi Anda nggak ada kedapatan? Tidak kebagian. Nah, kenapa pilih tinggal di tempat pemakaman itu? Kalau ini, saya tidak mau merugikan orang lain. Di situ di area makom milik pemerintah, semula dulu itu tanaman pohon bambu. Waktu itu tinggalan nenek, ya, pebatas tanah itu dari pohon bambu, lama-lama bambu semakin besar. Nah itu saya tebang, saya robohkan, saya jadikan tempatnya rumah. Jadikan tempat rumah, berarti Ya, Anda bangun sendiri. tapi sebelumnya saya sudah bilang kepada kepala desa bahwasanya rumah tanah itu saya tempati. Namun untuk lurah mengizinkan. Dan diizinkan. Iya, saya tempati. Oke, ini keadaan rumahnya ya. Oke. Bapak bentuk rumah kan Pak, bukan bentuk kapling. Ya itu, bedeng atau rumah atau gimana? Atau Ya rumah, kalau dikatakan layak ya Pak ya. Cuman rumahnya layak, cuma areanya yang nggak layak. Terutama untuk anak-anak saya, kalau saya nggak masalah. Namun kalau anak-anak pasti tekanan batin atau down. Bapak punya tetangga nggak? Banyak, Tetangganya tapi- orang meninggal semua. Ya itu, Kali gitu, orang Kalau- biasa terus namun kalau ibu menginginkan, bapak menginginkan kaplingan, saya punya banyak kaplingan Enggak, tipe 21. Enggak. belum mau Pak, enggak. Iya. Enggak, nanti aja. Saya tuh ntar aja. punya kaplingan tipe 21, monggo. Enggak. Kalau uang muka, saya nanti uang muka. Enggak. Iya, betul itu. Kamu saya beliin aja Enggak, satu enggak, kapling. makasih. Enggak mau. Aman jadi tetangganya Pak Polisi. Oh iya ya? Iya. Enggak mau, kelar. Nah Pak, itu kalau tinggal di sana itu anak-anak kan tinggal di sana Ya. kata Anda. Itu anak-anak gimana? Diejek nggak sama temen-temennya? Itu pasti, ya. Dengan rekannya diejek, sebelum dengan rekannya ciptaan ilahi yang lain juga ikut mengusik. Diganggu? Ya, Hantu-hantu sejenis tuyul gitu Pak? bukannya itu. Yang Tuyul nggak tinggal di pemakaman. Di Bintaro ya? Itu mah rumah Bapak ya? Bercanda Pak. Tonga aja deh. Terus kalau ini sasaran itu anak saya digangguinnya gimana? Pak? diganggu. Ya penampakan, Pak. Penampakan. Penampakan. Ini kebetulan istri saya ikut ke sini. Istrinya? Anak kalau ada penampakan itu memanggilnya ibu. Ibu gitu. Lo penampakan tuh dipanggil ibu? Bukan gitu. Anak Oh, saya manggil ibu. kalau ada minta penampak- tolong. minta tolong? Iya. Penampakannya kan duduk kursi seperti ini. Contoh si anak saya tuh kalau malam istilahnya bangun tidur ingin kencing kan gitu kan. Tahu-tahu yang diliwati ada duduk di kursi. Anak Sejenis kan nggak apa, tahu asal usulnya kan kaget. Gitu. Oh, coba tanya Terus anaknya menyebut, mana? Tan? Anaknya menyebut ikut, Pak? ibunya pernah ya? Anaknya mana? Anaknya Pak Kasih- Widodo? Bukan anak, istri saya yang sini. Anak saya Oh, nggak istrinya ikut. Ah, Di sini istrinya mana? nggak sempat. Istrinya mana? Istrinya? Oh, itu istrinya. Iya. Ah, yang pakai. Pernah lihat itu penampakan?
Kalau nampak itu duduk di kursi. Apa, Pak? Udah pernah lihat penampakan, Bu? Lihat apa? Penampakan. Penampakan nggak pernah lihat. Anaknya pernah Ya pernah anak bilang saya. apa waktu itu, Ibu, ada Iya. tamu gitu. Ya, Kan anak kecil nggak tahu ya. Bilang apa Bu anaknya, Bu? ya bilang, Bu saya takut. Kenapa kok takut? Itu ada orang hitam. Loh. Di mana? Itu di sebelah. Nggak Ya, apa-apa. seperti manusia. Itu teman. Aku gitu. Siapa bilang teman, Bu? Iya. Bentar. Itu juga ada orang hitam duduk udah lama di sini. Oh itu Bang Billy. Oh itu Bang Billy ya, oke. Maaf. Itu teman kita. Ini kan katanya ada orang hitam, oh Billy udah lama. Teman Mas, teman juga. Oh teman di sana, oke. Nah, jadi udah biasa dong hal seperti itu udah biasa ya. Kalau saya ini sudah biasa, tapi kalau anak jelas belum biasa. Belum biasa. Biasa. Oke, baik. Oke, di sini ada Bapak Kapolres duduk di bangku penonton. Iya. Apa kabar Pak? Boleh kita tanya nih Pak, tadi katanya bahwa 12 tahun Aibtu Widodo ini tinggal di kuburan karena nggak kebagian rumah dinas. Itu gimana ceritanya Pak? Ya, terima kasih Bang Deddy. Awalnya saya juga tidak tahu kalau Aibtu Widodo Ramelan ini tinggal di makam. Kebetulan semenjak Pak Kapolri mencanangkan program promoter, kami bekerja sama dengan pengembang untuk membangun perumahan Bayangkara Residen. Dan Pak Widodo ini salah satu yang membeli. 1 bulan setelah pembangunan, saya apelkan anggota dan saya minta salah satu ini untuk menyampaikan apa kira-kira manfaat dari perumahan Bayangkara Residen itu. Saya tidak tahu-tahu Pak Ramelan Widodo tampil ke depan dan menyampaikan manfaat Bayangkara Residen ini sangat berguna sekali buat anggota, sangat bermanfaat sekali karena sudah 12 tahun saya tinggal di pemakaman. Penyampaiannya Pak Widodo waktu itu. Saya tidak tahu sama sekali kalau Pak Widodo ini sebelumnya tinggal di pemakaman. Nah setelah itu saya kunjungi kediamannya Pak Widodo dan memang sangat memprihatinkan sekali lingkungannya karena terhampar luas di depan pemakaman. Kalau kita bangun pagi biasanya buka jendela melihat taman. Kalau Pak Widodo ini bangun pagi buka jendela yang dilihat pemakaman, Mas. Itu seperti itu. Disambut nisan. Oke. Tapi kenapa bisa nggak kebagian waktu itu Pak? Kalau rumah dinas yang disediakan oleh dinas, Mas, itu memang sangat terbatas. Oke. Asrama sangat terbatas, sementara anggota Polres Rembang itu ada sekitar 798, Mas. Baik. 798 yang menempati rumah dinas asrama itu tidak lebih dari 100, Mas. Nah, boleh saya potong? Kalau sekarang bagaimana akhirnya? Ada solusi kah? Dengan adanya program pembangunan Bayangkara Residen ini, kami bangun 80 unit, alhamdulillah anggota-anggota yang tidak memiliki rumah diutamakan pada anggota yang tidak memiliki rumah ini sangat terbantu, Mas, karena memang harganya sangat murah dibandingkan dengan perumahan yang sama tipenya. Perumahan yang seluas dan tipe yang sama itu pasaran di Rembang 280 juta, tetapi untuk anggota hanya 125 juta, Mas. Dan beliau termasuk salah satu yang Betul, Mas. yang sudah ikut. Oke, Mas. baik. Terima kasih banyak. Pak, saya mau nanya sama Pak Sutisna boleh? Boleh. Pak Sutisna, lebih takut mana ketemu hantu atau dicakar emak-emak? Ya Pak. Saya lebih takut ya ketemu sama ibu-ibu yang nyakar daripada Ketemu hantu. bapak nyakar, iyalah tetap ya. siap, Pak. Tetap oke. Ya, Lebih takut. Mama nyakar apa hantu? Kalau saya ketemu mak nyakar dengan hantu, lebih baik ketemu hantu lah. Sama ya? Iya, Berarti ketemu takut hantu mana? lah. Lebih serem mama nyakar. Bisa nyakar ya betul lah. Tuh makanya polisi-polisi itu nyadar dong kalau ketemu mama nyakar tuh diem aja udah gitu, lari gitu kalau bisa. Oke, jangan marah-marah tetap di Hitam Putih.